Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan rizki selalu dilimpahkan untuk kalian semua. Kembali lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam Segurat Misteri. Di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis dan misteri disertai gambar-gambar ilustrasi. Dan episode kali ini dengan judul Makhluk Muka Gosong di Gunung Prau via Dieng. Halo, perkenalkan saya Indra, dan saya akan menceritakan sebuah pengalaman bersinggungan langsung dengan makhluk yang sebenarnya tidak kasat mata ketika saya bergabung dengan sebuah open trip dari Jakarta yang tujuannya adalah ke Gunung Prau via Dieng, Jawa Tengah. Saat itu saya berangkat bersama total 22 orang. Namun, 4 orang dari mereka memutuskan untuk naik via Wates, Temanggung. Jadi kami yang dari jalur Dieng hanya ber-18 orang. Kami berangkat dari Jakarta pada hari Jumat sore dan sampai di basecamp Dieng hari Sabtu jam 8 pagi. Beruntungnya kami, pagi ini tidak hujan walaupun berkabut. Kondisi yang masih terbilang normal, apalagi posisi saya sekarang berada di desa tertinggi di Jawa Tengah. Di sini saya istirahat sebentar, lalu packing ulang untuk mengecek kembali barang bawaan saya. Sedangkan teman saya yang bernama Arya mengurus registrasi. Di samping untuk pengecekan ulang di basecamp Dieng ini, ternyata juga diberlakukan checklist barang bawaan dan juga logistik, dengan tujuan agar sampah-sampah dari para pendaki dibawa turun kembali, karena sampah-sampah tersebut juga akan dicek lagi nanti ketika sudah turun. Oh iya, puntung rokok juga tidak boleh dibuang sembarangan. Petugas basecamp akan menghitung puntung rokok yang kami bawa naik dan mencocokkan dengan list barang bawaan tadi. Setelah semua persiapan dan registrasi selesai, kami langsung mulai perjalanan ini pada jam 10 pagi. Saat itu, ritme jalan kami terbilang sangat santai. Sedikit-sedikit istirahat untuk sekedar sebat ataupun membuat kopi. Saya dan Arya berada di akhir rombongan, dan karena kami sering istirahat, jadi rombongan open trip tersebut jauh meninggalkan kami. Tapi tidak masalah, karena jalan terlalu santai dari base camp ke pos 1 memakan waktu lebih dari 30 menit. Kami pun lanjut berjalan melewati ladang warga dan semak-semak hingga sampai di atas pos 1. Di sini awal mula kejadian aneh terjadi. Ketika sedang asik berjalan pelan-pelan, saya dikejutkan oleh seorang nenek-nenek yang menyeberang jalur tepat di depan saya. Nenek itu membawa gendongan selendang dengan sesuatu di dalamnya. Entah benda apa, saya tidak tahu. Ketika berada persis di depan saya, beliau menoleh dengan tatapan tajam. Saya mulai agak takut, lalu menundukkan kepala. Tidak lama, nenek tersebut kembali jalan menuju ke ladang dan hutan. Saya juga melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Tidak jauh dari lokasi kami bertemu nenek tadi, kami memutuskan istirahat lagi. Arya kemudian membuka percakapan. "Dra, gua mau tanya." "Tanya apaan?" "Tapi nggak enak kalau gua tanya di sini. Ntar aja ya pas turun." Saya sudah menebak duluan. Arya pasti mau tanya tentang sesuatu yang horor. Saya kembali menanggapi. "Udah, ngomong aja nggak apa-apa." "Iya sih. Lu tadi lihat nenek-nenek di bawah?" "Iya, pas gua berhenti tadi." "Iya sama, gua juga lihat." Lalu pas saya mau nyiapin alat buat membuat kopi, Arya pamit untuk pipis. Tapi tidak lama dia balik lagi ke tempat kami istirahat. "Lu gak jadi pipis?" "Gak jadi ah." Arya menjawab dengan wajah ketakutan. "Kenapa?" "Itu gua mau pipis diliatin." Arya bercerita kalau di balik pohon tempat dia mau pipis ada kepala miring melihat ke arahnya dengan rambut panjang dan muka gosong seperti habis terbakar. Seramnya lagi, pundak atau bagian tubuh lain dari kepala tersebut tidak kelihatan. Padahal pohon yang Arya tunjuk menurutku itu tidak terlalu besar.
Logikanya, siapapun yang berdiri di balik pohon itu akan kelihatan badannya. Sebenarnya saya masih terus memaksa Arya untuk pipis, tapi Arya menolak karena mungkin masih syok dan ketakutan setelah ketemu makhluk menyeramkan tadi. Saya khawatir Arya kenapa-napa kalau dia terus-terusan menahan pipis. Akhirnya Arya mengajak untuk lanjut jalan lagi. Kami melanjutkan perjalanan sampai di pos 3 dan istirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Selama perjalanan tersebut, saya dan Arya tidak menemukan hal aneh-aneh lagi. Dan akhirnya kami sampai juga di puncak kira-kira jam 3 sore. Kabut juga masih setia menemani perjalanan kami. Saya melihat arah plang puncak, dan di sana ada sosok bapak-bapak yang berusia sekitar 60 tahun. Dia sedang duduk di pinggir plang itu. Saya kira beliau juga penduduk setempat yang sedang jalan-jalan sampai ke sini. Tapi dari gelagat Arya, dia seperti tidak melihat adanya bapak-bapak itu. Ya udahlah, pikir saya. Dan kami melanjutkan untuk turun, lalu naik lagi ke arah Bukit Teletubbies untuk mendirikan tenda. Sore berlalu menjelang malam, mengiringi kegiatan saya dan Arya masak-masak di flyseat yang kami bangun di depan tenda. Hingga pada pukul 10 malam, ada suara rombongan datang ke arah tenda kami. Ketika mereka sampai persis di sebelah tenda kami, suara riuh mulai terdengar. Ada suara kepanikan yang muncul dari rombongan remaja ini. Saya bergegas keluar untuk memastikan keadaan mereka. Saya melihat ada satu orang yang ambruk serta meringkuk di antara rombongan tersebut. Saya mendekatinya dan bertanya, "Ini temannya kenapa?" Salah satu dari mereka menjawab, "Gak tahu bang, dia megang perut terus sambil ngomong perutnya sakit." "Udah makan belum sih?" "Udah bang, tapi makan mie doang, belum makan nasi." Pelan-pelan saya mencoba meluruskan kakinya biar rileks, tapi tetap tidak bisa. Dia merintih kesakitan pas kakinya saya tarik. Saat itu juga saya berinisiatif untuk memberikan minyak gosok ke perutnya. Kondisi orang ini memakai celana pendek dan juga kaos oblong daleman saja. Beberapa orang dari rombongan itu juga saya arahkan untuk membangun tenda di samping tenda kami. Info yang saya dapat dari temannya, laki-laki ini bernama Dimas. Saat orang-orang lain belum selesai untuk membangun tenda, tiba-tiba Dimas bilang bahwa dia merasakan badannya panas dan mau membuka kaosnya. Saya langsung nebak ini adalah gejala hipotermia. Tapi mirisnya, teman-temannya yang lain malah mencoba membantu Dimas untuk melepas kaosnya. Dan kemungkinan besar satu rombongan ini tidak paham apa itu hipotermia dan juga gejalanya. Saya langsung tarik kaos Dimas sambil melarang dia untuk membuka baju, karena akan berakibat fatal untuk dirinya sendiri. Tidak lupa saya memberitahu kepada teman-temannya kalau Dimas ini sudah terkena gejala hipotermia. Begitu tenda berdiri, saya memberikan thermal blanket di alas tendanya. Lalu saya dan satu teman yang lain menggotong Dimas untuk masuk ke tenda dan membungkusnya memakai thermal blanket tersebut. Sembari mencoba menghangatkan tubuh Dimas, saya menyuruh orang-orang yang lain untuk memasak air dan memasukkannya ke dalam botol buat menghangatkan anggota tubuh Dimas yang lainnya. Dimas sempat tertawa-tawa dan mengoceh kata-kata yang tidak jelas. Langsung saja, mulut Dimas saya sumpel memakai snack coklat. "Nih bang, makan dulu biar perutnya keisi." Sambil mengunyah coklat, Dimas juga marah-marah. Kurang lebih kata-katanya seperti ini, "Ini semua gara-gara lu. Awas aja lu ya, gua bahas lu nanti." Salah satu temannya menjawab, "Udah Dim, udah, gak usah diladenin kayak gitu. Udah ya." Sambil pegang dada Dimas mencoba menenangkan. Tidak lama setelah snack coklat habis, Dimas mulai tenang dan tidur. Saya memastikan orang ini sudah mendingan daripada yang tadi. Lalu saya pun pamit kembali ke tenda untuk istirahat juga. Walaupun sebenarnya malam itu saya tidak bisa tidur. Pagi harinya, saya bangun dan keluar tenda. Arya masih di dalam sambil menyetel MP3 Morotal dari HP-nya. Tenda rombongan sebelah saya datangi untuk bertanya keadaan Dimas pagi ini.
dan kenapa semalam Dimas jadi seperti itu. Jadi gini bang ceritanya, tadi malam di puncak kami lihat ada bapak-bapak di dekat pelang puncak. Dimas juga melihat dan sempat bertanya ke bapak itu. Dimas nanyain, lagi ngapain pak? Si bapak ngejawab, lagi meratapi nasib. Nah, di sini Dimas kayak gak terima gitu bang. Dia kayak ngedumel marah-marah karena jawaban bapak-bapaknya seperti itu. Saya masih fokus mendengarkan cerita orang ini. Dia melanjutkan ceritanya. Setelah itu kita kan turun ke arah sini bang, dan gua lihat bapak-bapak itu ngikutin kita di paling belakang. Sesampainya kita di bawah, sebelum naik lagi ke bukit ini, kita semua jatuh bang. Sedangkan bapak-bapak itu hilang gak tahu kemana. Kita jatuh satu persatu, padahal gak kepleset atau kesandung apapun. Pas kita udah bisa bangun dan jalan ke sini, tepat di samping tenda abangnya ini, si Dimas ambruk sambil ngerintih kesakitan. Saya bertanya lagi kepada dia perihal ciri-ciri bapak-bapak yang mereka lihat. Dan betapa kagetnya saya ketika tahu kalau ternyata ciri-cirinya sama dengan apa yang saya lihat kemarin ketika di puncak. Asumsi saya adalah sebenarnya Dimas juga mau kesurupan tadi malam, tapi untungnya tidak kenapa-napa. Setelah selesai cerita itu, saya pun pamit untuk tidur karena semalam saya belum tidur sama sekali. Siang itu saya kebangun pada jam 1 siang. Ingin hati untuk naik ke puncak melihat pemandangan sekitar Gunung Prau ini. Tapi sayang, ketika saya sampai puncak, ternyata kabut lumayan tebal dan menutupi pemandangan. Dengan berat hati, saya memutuskan balik ke tenda lagi. Pas perjalanan balik ini, saya berpapasan dengan Dimas beserta temannya membawa daypack kecil. Tapi Dimas sama sekali tidak menyapa saya dan dia lewat begitu saja. Teman di belakangnya menyapa saya sambil tersenyum ramah. Mari bang. Iya mari. Gimana kondisi teman lu itu? Udah sehat? Udah bang, alhamdulillah. Kita duluan ya bang, jawabnya sambil mengangguk dan berlalu. Dan saya pun melanjutkan jalan ke arah tenda. Terlihat 2 orang lain dari rombongannya Dimas sedang nongkrong di depan tenda. Ketika saya bertanya Dimas sama temannya mau kemana, mereka menjawab bahwa mereka mau ambil air di pos 3 jalur Patak Banteng. Setelah itu saya mengajak Arya untuk masak, makan dan beres-beres peralatan. Kami berdua ngobrol-ngobrol juga bercanda sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sampai kami selesai packing, 2 orang tadi masih menunggu Dimas dan temannya kembali. Sempat ada kekhawatiran mereka akan keberadaan Dimas sekarang. Dan akhirnya mereka memutuskan bertanya ke beberapa pendaki yang lewat depan tenda kami. Beberapa orang pendaki mengaku tidak bertemu Dimas. Hingga akhirnya ada 1 orang yang mereka tanyai. Permisi bang, abang jalan dari mana ya? Saya dari Patak Banteng bang. Wah, lintas ya bang. Abang lihat teman saya nggak? Temennya yang mana emang? Dia pakai kaos warna biru bang, rambutnya segini nih. Oh iya lihat, ada noh di pos air Patak Banteng bang. Dia kayak lagi duduk santai aja. Setelah percakapan mereka dengan pendaki yang lintas jalur Patak Banteng Dieng, saya dan Arya berpamitan kepada rombongan ini untuk turun duluan, mengingat waktu yang sudah semakin sore dan kami harus segera pulang ke Jakarta. Selama perjalanan turun tidak ada lagi gangguan yang kami rasakan. Semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan walau cuaca sedikit gerimis. Dan sesampainya di gerbang pendakian, ternyata rombongan Dimas tadi juga menyusul turun. Dan yang bikin saya kaget adalah 1 orang ini menyalip saya dan Arya tanpa menyapa atau menoleh sekalipun. Saya cuma membatin. Ye, semalam udah ditolongin, sekarang berasa orang gak kenal. Yaudahlah, biarin, namanya juga anak-anak. Masuk ke area base camp, Arya langsung lari ke toilet. Dia masuk tanpa melepas carrier untuk memuaskan sebuah hasrat. Saya ketawa geli di sini. Kasian juga, dari kemarin dia menahan pipis gara-gara dilihatin sama kepala gosong. Setelah ini kami bersih-bersih dan melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Saya masih tidak menyangka di Gunung Prau via Dieng ini, yang jalurnya termasuk landai dan ramai,
ternyata masih bisa dijumpai hal-hal gaib yang di luar nalar. Sekian cerita dari saya, dan saya berpesan kepada kalian semua untuk jangan berbicara atau berperilaku yang kurang sopan dimanapun kalian berada. Karena kita semua tahu bahwa jin hidup berdampingan bersama kita di dunia ini. Juga untuk selalu menyiapkan fisik dan juga kondisi kesehatan ketika ingin mendaki gunung, meskipun gunung tersebut rendah dan juga landai. Karena kita tidak pernah tahu hal apa yang akan kita alami di atas. Terima kasih. Dan sekian juga episode Segurat Misteri kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih juga kepada Bang Heru Survival dan juga narasumbernya yang telah mengizinkan cerita ini diangkat di channel Segurat Misteri. Baiklah, saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.